Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ibu Ramadan. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman, mengenalkan teman-teman siapa sih yang mengajari saya di dunia reptil dan mengenalkan saya di dunia reptil pertama kali. Mari kita gerbek tempatnya. Sebelumnya kita tetap stay safe. Tidak lupa saya bawa kacamata Google dan masker. Jadi tonton terus ya guys. Sampai ketemu di sana. Guys, kita sekarang perjalanan ke sana. Orang ini orang yang mengenalkan saya di dunia reptil. Dulu saya dikenalkan pertama kali kita main ular, retik dulu. Setelah itu saya main ball python. Setelah itu iguana, baru bearded dragon. Jadi kebetulan ini orangnya orang Solo, jadi nggak begitu jauh ya guys. Kita ke sana supaya teman-teman tahu nih siapa sih orang yang mengenalkan saya di dunia reptil kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. Oke ya, sambil kita jalan-jalan kita lihat situasi sekarang yang lagi musim virus corona. Kebetulan juga masih agak rame di kota Solo, jadi tetap stay safe ya guys, tetap di rumah. Kita tetap bikin konten terus untuk teman-teman selalu betah di rumah. Oke. 20 minutes later. Oke guys, ini kita sudah sampai di rumahnya yang tadi saya sebutkan. Ayo kita langsung masuk. Oke guys, kita udah sampai. Kita cari orangnya ya. Kula nuwun, permisi. Mas. Mas Tegar. Kula nuwun. Siapa ya? Oh, masih full lah. Halo. Mas, kula nuwun. Ya, siap. Mas, minta sumbangan mas. Wah, enggak terima sumbangan, Oh ya Mas. sudah, makasih ya mas. Yeay, monggo. Oke guys, kita sudah sampai di rumahnya Mas Tegar. Beliau ini orang yang mengajari saya dan mengenalkan saya di dunia reptil. Inilah Mas Tegar yang mempunyai reptil namanya Reptiles. Oke ya Mas? Ya, salaman dulu. Siap. Ya, ini berhubung ini musim corona, salamannya kita gini saja. Oke ya guys, nanti kita kupas semua. Kita lihat kandangnya Mas Tegar dan kita ngobrol-ngobrol santai sama Mas Tegar. Oh guys, mengikuti saran pemerintah, himbauan pemerintah, kita social distance dulu. Jadi jaga jarak, kita 1 meter lebih ini. Oke ya, langsung aja guys. Kita tanya-tanya sama Master Reptil. Oke, Mas Tegar. Ya. Mas Tegar itu sudah berapa lama ya Mas di dunia reptil? Biar teman-teman pada tahu nih. Kalau saya sendiri dari 2009 udah main reptil, terutama di iguana pertama. Oh, iguana. Terus tahun 2014 saya gabung ke Reptiles. Dulu Reptiles itu memang Reptiles itu adanya di Jogja. Oh. Nah, adanya di Jogja, terus saya gabung. Sekarang ada Jogja, ada Solo, ada Gresik juga ada. Oh, Jadi gitu. Reptiles 3 kota. Sudah 3 kota. Itu berapa Iya. orang Mas sekarang Reptiles Mas? Sekarang sekitar 5 orang, hanya 5 orang. Hanya 5 orang ya. Iya.
kemungkinan nambah apa enggak Mas Tegar? Wah, kalau untuk nambah saya rasa tidak. Oh gitu ya. Sudah terlalu banyak Oh nanti. iya, Ya. betul. Oke. Biar pada konsen di bidangnya masing-masing aja. Oh gitu. Ya. Jadi semua mainnya reptilnya tetap iguana aja atau semua campur? Kalau saya Reptiles Solo itu ada BD sama iguana. Ya. Gresik itu iguana, terus Jogja itu ada Gipo. Oh gitu. Jadi ada sendiri-sendiri ya? Ya, betul. Oh gitu. Kan aku sering lihat nih Mas Tegar, dulu kan kita kenal di salah satu mall di Solo ya Mas ya. Itu kan sering pameran. Disitulah. Apa setiap pameran Reptiles pasti selalu ada di situ? Kalau untuk Solo saya usahakan selalu ada. Oh gitu Untuk ya. Solo, untuk luar kota kita belum. Oh belum. Belum. Jadi apa kayak Surabaya gitu belum ya? Belum, Surabaya belum. Kita kalau luar kota kita hanya ikut kontesnya aja. Oh iya ya, sering ikut kontes ya Mas. Betul. Lah kebetulan teman-teman Mas Tegar ini di setiap kontes itu selalu ada nama Reptiles dan Mas Tegar selalu ada. Kebetulan saya udah pernah ketemu sama beliau ini di Surabaya. Waktu itu ada kontes reptil. Kalau nggak salah Mas Tegar juga sering ngadain event-event kontes reptil ya? Ya, terutama Solo. Oh gitu. Terutama Solo. Minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Oh jadi teman-teman seumpamanya mau ikut bisa ya? Itu ya. Bisa. Oh, seumpamanya gini Mas. Nanti ini kan lagi masa corona ya. Iya. Lah, ada nggak jadwal-jadwal yang tertunda untuk pembuatan untuk event reptil sendiri untuk yang sudah direncanakan sama Reptiles? Kalau untuk event rencana kita ada guide dari pemerintah Pemkot Solo. Oh. Itu nanti ada di Solo Pet Expo. Solo Pet Itu Expo. bulan September. Oh ya semoga ya. Semua aja bisa. Iya, semoga Soalnya ya. untuk rapatnya juga udah tertunda. Harusnya Oh. Maret kemarin rapat lagi, ini belum. Itu apa aja Mas yang Nanti ada di Solo Pet Expo itu ada anjing, kucing, ada aquascape, ada guppy, sama kita baru pertama ini reptil. Oh, Ya. itu cuma show off aja atau bisa jual beli di situ atau ada lombanya juga atau gimana? Jual kalau untuk reptil jual beli bisa sama kontes. Tapi kalau untuk anjing kucing nanti show, Oh, show ya. ada show-nya. Oh, Iya. gitu. Jadi sama dinas apa ya itu namanya? Dinas Pertanian. Oh, dinas Dinas pertanian. Oh, Betul. gitu. Jadi Reptiles sudah bekerja sama dengan dinas pertanian Ya. gitu ya. Oh. Oke guys, jadi kebetulan ini Mas Tegar dan teman-teman Reptiles sudah ada rencana untuk mengadakan satu acara yaitu apa tadi Mas? Solo Pet Expo. Solo Pet Expo yang rencananya mungkin insya Allah pada September. Semoga corona ini segera selesai dan kita rame-rame datang ke sana. Oke Mas, saya mau tanya nih, kok bisa dapat nama Reptiles? Reptiles itu apa sih sebenarnya? Apa ada singkatan atau gimana? Dulu itu dari pendiri itu katanya Reptiles itu dari dia lahirnya kembali Pi, sebenarnya Pi, cuma PI itu. Nah terus dibuat Reptiles. Nah sekarang tak ganti Reptiles itu Reptil and Merchandise karena kita banyak reptil sama merchandise. Oh gitu. Merchandise-nya apa aja Mas? Kalau boleh tahu? Biasanya kita kaos. Oh Terutama kaos. Oh gitu ya. Oke, jadi Reptiles itu ada filosofinya ya, Ya, pertamanya, terus betul. dibuat kayak singkatan gitu. Betul. Oh gitu. Itu tadi 5 orang aja ya. Jadi itu Ya. kayak organisasi apa toko atau gimana? Gak ada tokonya ya? Nah kita dulu fokusnya ke jual beli. Jual beli ya? Jual beli aja. Nah sekarang udah malah jadi seperti keluarga. Jadi Oh. keluarga kita yang terutama saya sama Grace itu fokusnya ke jualan. Jualan. Ke jualan. Oke guys, itulah Reptiles. Oke, Mas Tegar, ini kan seumpamanya teman-teman pengen main ke Reptiles nih. Di mana sih tempatnya? Kalau untuk Solo kita di sini itu di perumahan Pondok Baru Permai, Blok A nomor 13, Gendan, Bali, Sukarjo. Sukarjo. Ya. Dekat Solo. Dekat Solo, Iya. jangan Sukarjo. Kalau Sukarjo jauh. Iya, betul. Oke ya. Oke Mas Tegar, kan Mas Tegar sering mengikuti kontes-kontes reptil di Jawa ya khususnya ya. Jawa. Prestasi apa aja sih Mas yang sudah didapatkan dari Mas Tegar? Waduh, kalau prestasi itu banyak Mas. Oh iya banyak. Ya Banyak. sebutin yang ingat Yang aja. terakhir ya, yang oke. terakhir itu di Mopetek Surabaya kemarin itu ada juara 1 kelas open red iguana baby. Iguana, oke baby. Terus juara 4
open green. Open green. Ya, open iguana. Oh, Open iguana, iguana, green open ya? iguana. Oh, iya, Terutama iya. green. Ya. Di bahasa green. Itu yang terakhir itu. Yang terakhir itu. Kalau yang lainnya banyak banget. Sebelumnya Ada di lagi. kontes Malang yang BS Rapindo yang sosial itu, Ya, itu juara 3 sama juara 4. juara 3 sama juara 4. Ya. Ada lagi yang kira-kira prestasinya yang mungkin diinget banget sampai sekarang itu apa, Mas? Kira-kira? Ya nek untuk Rapilas banyak mas sebenarnya, cuma lupa tanggalnya, maksudnya eventnya kapan itu kita lupa. Oh, gitu ya. Ada nggak kira-kira yang sampai diingat bang dulu ya waktu pamannya pas pertama dulu ikut gimana itu kira-kira kapan paling tidak itu yang diingat sampai sekarang Sampai Diingat, sekarang? ya apa kira-kira pas di mana Di Surabaya. di Surabaya apa Event itu, Mas? pertama saya keluar kota. Event pertama Ya, di luar event kota. di Friendship and Brotherhood Ya. Surabaya. Itu saya bawa iguana 1, itu juara 3. Itu kelas bergengsi di Surabaya. Friendship Brotherhood itu kelas bergengsinya. paling bergengsi itu di Ya, saat paling itu ya bergengsi. tahun Tahun 2015. 2015 udah 5 tahun yang 15. lalu. Itu juara 3, tahun berikutnya juara 2, tahun berikutnya juara 1. Nah yang tadi kok sampai bisa diingat-ingat itu ada ceritanya apa Mas Tegar kira-kira? Ceritanya iguana itu kalau di Jawa Tengah Ya. itu belum pernah juara. Oh gitu. Ya, belum pernah juara. Nah, kita keluar kota ke Surabaya, kebetulan juara. Musuhnya berat. Oh malah dapat ya? Ya, Wah, itu. malah dapat. Itu yang diingat-ingat sampai Ya, sekarang. betul. Itu prestasi pertama yang istilahnya mengena piala pertama. Ya. Piala pertama. Saking banyaknya prestasinya sampai bingung dia nyebutnya. Oke, yang diingat-ingat aja, terutama yang baru-baru dan yang paling istilahnya ada historinya. Ya, histori. Ya. Oke Mas Tegar, tadi dari tahun 2009 mulai main reptil ya. Ya, betul. Ya. Setelah itu gimana sih Mas perintisnya Mas Tegar dari 2009 dan bertahan sampai 2020 ini? Kalau untuk dari 2009 saya kan cuma hobi iseng, masih iseng, Oh, masih iseng, iseng. Ya. 2009 masih iseng, terus tahun 2012 itu saya ikut ke KPI Solo, Komunitas Pecinta Iguana Solo. Oh. Nah, di situ kita ketemu, kita sharing bareng, kita dapat relasi lagi. Nah, ada Solo itu nggak ada penjualnya. waktu itu Waktu ya. itu, waktu Oh. itu. Jadi seller itu masih sedikit. Beda sama sekarang. Dulu masih sedikit, nggak ada. Itu untuk seller iguana atau seller seller iguana, khusus Iguana iguana. ya? Itu Kalau ular ada ya mungkin? ular ada, Oh, ular gitu. banyak. Ya. Kalau iguana itu jarang. Jarang sekali. Nah, terus anak-anak Solo mereka bingung mau cari di mana. Saya punya pikiran, yaudah tak carikan. Nah, saya carikan, dapat relasi orang Surabaya. Ya. Yaudah, kita ambil dari Surabaya. Nah, nanti yang pesan siapa aja. Jadi biar rame aja. Dulu seperti itu, masih belum memikirkan untuk ruginya belum. Kita masih sebatas ingin meramaikan iguana di Solo Raya. Oh, aja. gitu ya. Dan sekarang ramai beneran ya? Nah, sekarang baru nggak perlu posting, udah pada datang. Oh iya, Gitu. karena sudah ini senior sekali di Kota Solo. Kalau Jadi saya udah- belum. Jadi udah pada tahu nih teman-teman mungkin yang di Facebook atau di IG mungkin udah tahu Tegarawan atau Reptiles itu sudah banyak yang tahu. Terus tadi masalah perintis tadi Mas, habis Ya. itu setelah iguana habis itu gimana Mas? Setelah iguana, saya coba ke hewan lain. Oh, seperti Tahun apa? 2014 saya coba ke BD. Oh, ke BD. Dulu masih ragu, ke BD atau enggak, Dulu BD masih mahal, Mas. Oh iya. Masih mahal. Dulu masih di atas 500 lah, normalan. Untuk normalan ya? Normalan di atas 500. Itu. Saya coba keep 1 dulu dari seller Jakarta. Dari seller Jakarta. Dari seller Jakarta kirim Solo. Saya keep 1 minggu 2 minggu, pertumbuhannya cepat. Wah, ini bisa menghasilkan. Dari situlah saya pengen nyoba ke BD. Oh gitu. 2014. 2014 pertengahan. Padahal saya ketemu sama jenengan itu 2017. 17, ya, betul. Akhir Akhir. 2017, betul. Itu sudah ada Bearded Dragon. Oh, berarti sebelum itu sudah jauh ya? Sebelumnya ya, Ya. 2014. Oke, setelah Bearded Dragon habis itu kan saya pernah beli ular ya Mas Tegar. Lah, Mas Tegar mulai main ular itu sejak kapan ya? Kalau ular saya enggak terlalu Mengikuti ya? mengikuti. Cuma kalau ada stok, ada teman nitip jual, itu kita tampung. Oh Seperti gitu. Oke, Mas Tegar, setelah tadi menceritakan
dari sejarahnya Mas Tegar sampai sekarang. Nah, tentu ada pengalaman pahit dari 2009 sampai sekarang. Lah pengalaman pahit apa aja sih Mas yang Mas Tegar alami? Ya kalau untuk pahit, paling pahit yang masih istilahnya menjadi istilah kenangan lah, Ya. itu di BD juga. Oh, di BD? Tahun 2018. Oh, Itu 2 tahun saya yang lalu ya. kita pertama kali pengen breed BD itu tahun 2012. Nah di situ banyak banget indukan itu pada mati. Oh, kira-kira penyebabnya apa Mas Tegar? Kalau penyebabnya dulu itu masih zamannya yellow fungus, itu Oh, paling iya, ngeri iya, ya. Yellow fungus, terus ada infeksi di itu apa duburnya, Oh iya. yang nanah, Iya, itu iya. paling bahaya sebenarnya. Itu Terus jadi nular. oh nular ya? Jadi pertama yang kena jantan nggak terlalu kelihatan. Terus kimpai betina, satu betina, betina kena. Berikutnya betina satunya lagi. Oh. Itu sampai 2 jantan, 5 betina. Wah, Itu kira-kira lumayan. berapa itu? Lumayan Lumayan ngeri ya? itu. Dulu beli indukan semua soalnya, jadi enggak dari baby. Oh. Jadi langsung indukan jadi. Proven. Itu sekitar 20-an ada. Oh, ngeri juga ya. Sekitar Jadi 20-an. itu pengalaman pahit yang belum lama sebenarnya 2018. Jadi betina, jantan mati semua. Mati semua. Oke, ada lagi nggak kira-kira pengalaman pahit selain BD? Kalau selain BD ada Apa pernah ditipu di- orang atau nggak pengiriman. bayar atau gimana? Oh pengiriman. ya, Iya, iya. pengiriman. Saya kan buka jasa kirim juga Oh iya. seluruh Indonesia. Oh iya, saya pernah Betul. ya, saya sering itulah. titip Mas Tegar ini. Jadi pengiriman ke luar pulau biasanya saya lewat Mas Tegar. Ya, Oke, nah, gimana Mas? itu ceritanya dulu masih pakai salah satu jasa ekspedisi. Ya, Itu ke Wamena, Wamena, Jayapura. Jayapura. Nah, Ya. itu albino. Iguana albino. Iguana albino. Itu Oh, Mas. saya ingat yang kepalanya dipotong itu bukan? Nah, Ya itu ceritain Mas, nah, gimana? Itu dari Solo itu sehat sebenarnya. Sehat. Kondisinya sehat. Cuma ada kalau nggak salah itu BS-nya. Iya. Ada BS. Ada BS. Iguananya ya. Betul. Itu seginilah. Oh, masih kecil ya? Masih kecil sebenarnya. Nah, kita kirim dalam emang estimasinya emang 3 hari. Ya. Cuma 3 hari pas sampai sana dibuka ternyata sudah tak bernyawa. Ya. Nah, sudah tak bernyawa, terus minta komplain ke saya. Minta ganti duit lagi, balik lagi duitnya. Betul. Oh. Dia mintanya dalam bentuk iguana juga. Oh. Jadi dia nanti nambah ongkir lagi. Jadi Ya, ya. saya carikan iguana waktu itu harga 7 juta. Ya, pada saat itu Pada ya. saat itu ya. juga. Kalau sekarang udah mulai Ya, itu kan, mulai turun ya. Ya. Dulu 7 juta, saya minta waktu dalam waktu 1 minggu. Saya kirim 2 hari sampai sehat. Jadi Oh. intinya kondisi hewan itu dari proses pengiriman itu yang paling penting. Oke, yang saya tanyakan adalah kenapa kok waktu itu saya lihat postingan itu kepala iguananya dipotong itu supaya apa Mas? Gini, kemarin sebelum itu saya posting iguana tapi belum potong, Ya. belum potong, cuma mati. Ya, Itu ada yang japri ya, via WA. Mas, itu yang beli orang mana? ya. Oh, gitu. Lah piye toh Mas? Tak jawab gitu. Soalnya aku pernah transaksi sama orang Semarang. Itu 5 ekor baby blue Ya, iguana. ya. Itu lewat kereta. Heeh. Belum 1 hari kok sudah KO semua. Padahal lewat kereta ya. Lewat Harusnya kereta. lebih safe ya. Nah, terus akhirnya dia kirim lagi. Oke. 5 ekor lagi. Seperti itu lagi. Nah, bayarnya itu ketahuan dalam artian posting kok ada baby blue. Ternyata diusut-usut video yang terakhir itu masih ada detak jantungnya. Itu kita mengindikasikan itu dibius. Oh, iya Dibius. iya. Jadi dibius. Ya. Nah, dari rapper yang terkenal Mbak Laila Ya. itu sekarang memutuskan kalau mati potong kepala. Oh, gitu ya. Soalnya menghindari penipuan seperti itu. Betul, betul. Jadi kasus-kasus seperti itu ada yang dibius terus ada Nah. minta uang kembali. Jadi Nah, kan itu. dia diuntungkan juga sih. Lah kita yang seller yang dirugikan. Iya, Apalagi otomatis. jasa pengiriman dulu saya garansi. Nah, saya garansi. Sekarang saya nggak garansi. Soalnya kita nggak tahu yang namanya hewan. Betul. Betul. Yang namanya hewan kita dari sini sampai sana tahu. Oke, ya, betul. Jadi pengalaman pahit seorang retailer itu banyak sekali. Kita penjual-penjual kadang
dari pembeli itu kadang sering apa ya, sering minta yang ini yang itu, padahal kita dari seller sudah melakukan yang terbaik ya Mas ya. betul. Nah gitu, jadi ini curhat para seller. Oke. Satu lagi Mas. Oh iya, apa lagi? Apa? Ini ada cerita lucu sih. Ya. Itu buyer itu tanya dari WA itu tanya terus harga, mop, cara perawatan itu tanya semua. Sampai berapa minggu Mas? Sampai 1 minggu. Oh, 1 minggu tanya Satu terus. minggu Oh, tanya iya, iya. terus. Nah akhirnya dia posting. Ternyata beli di seller lain. Oh. Nah setelah ada masalah di hewannya, dia tanya lagi ke saya. Oh iya Kan iya. tidak ada hubungannya sebetulnya. betul. Cuma ya tak jawab seitunya. Harusnya tanya yang sama yang langsung penjualnya. jualnya, karena yang tahu kondisi hewannya kan penjual, Betul. bukan kita. Ah, betul. Kalau untuk masalah perawatan sebenarnya sama aja. Cuma Iya. kan kondisi hewan pertama datang itu kan dari seller. Ya betul. Tapi Mas Tegar tetap baik ya. Tetap tak itu dalam artian kita sharing aja. Ya, Sharing ya. pengalaman. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen tanya langsung, Mas Tegar juga orangnya baik, langsung tanya-tanya aja. Oke. Sebisanya loh. So, ya, oke, sebisanya. Sesuai pengalaman aja. Ya, oke. Jadi gitu ya guys, pengalamannya cukup banyak bagi kita curhat nih para seller-seller. Saya juga pernah sering mengalami dengan Mas Tegar juga. Oke, guys, ini yang saya pegang dan Mas Tegar pegang itu ini juara yang kemarin ya Mas? Ya. Oke. Ini kan kemarin kan ikut kontes. Nah, teman-teman kan kadang kayak saya gitu kan belum pernah ikut kontes. Nah, mau tanya nih, kira-kira kriteria apa aja sih yang bisa dikonteskan atau hewan yang seperti apa sih yang pantas untuk dikonteskan? Oke, untuk kelas kontes terutama di iguana ya. Kalau saya yang juri itu yang pertama pasti ke kesehatan dulu. Dia sehat atau enggak? Sehat atau enggak bisa dilihat dari warnanya. Kalau dia warnanya cerah, berarti dia sehat, enggak stres. Kalau kayak gini ini masih stres, kondisi masih stres ya. Jadi kepalanya menghitam ini masih stres. Ini yang red kemarin juara 1 di Surabaya. Ini udah mau full red, bawahnya udah mulai pudar hijaunya. Ini iguana saya istilahnya yang paling pedes. Ini. Terus yang kedua, spek kedua itu ada di proporsional tubuhnya. Jadi dia tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Untuk aspek lain seperti keindahan bisa dilihat dari warna, dari speknya, terus dari corak. Kalau orang sekarang yang dicari itu corak army. Jadi dia ada kayak batik-batiknya gitulah. Ada yang granit juga, titik-titik seperti itu. Ini untuk yang red ya. Kalau untuk yang green sama sih. Kalau ini yang model semi polos. Ini semi polos. Jadi hijaunya minim noda. Minim noda. Spek juga ciami, kepala juga ciami, warna oke, itu yang itu. Untuk kemulusan masalah nomor kesekian. Nanti kalau ada minus sedikit itu bisa ditutupi dari segi yang lain. Contoh dari warnanya dia lebih bagus, dari spek dia lebih oke, dari motif juga lebih oke, itu bisa tertutupi. Mungkin itu saja. Kalau untuk perawatan sebenarnya sama aja sama seperti iguana yang lain. Jadi jemur, mandi, makan juga biasa dari sayur, sawi, kangkung, terus ada labu, ada toge seperti itu. Kalau untuk warna merah seperti ini biasanya kita kasih yang beta karotinnya lebih seperti wortel, pepaya, paprika merah itu juga bagus. Mungkin itu saja. Oke Mas Tegar, ini teman-teman yang baru mau mulai atau mau beli, kira-kira ada saran nggak? Triknya seperti apa, sarannya seperti apa? Monggo Mas Tegar dijelaskan ke teman-teman yang mau memelihara dari awal. Untuk tips dan trik buat teman-teman yang mau pelihara ya. Kalau untuk saya kan ada BD, ada iguana, ada kura-kura, toto, sulcata. Perawatannya hampir sama semua. Di antara 3 ini hampir sama semua. Yang pasti kita harus punya waktu untuk dia berjemur. Kalau tidak ada waktu untuk berjemur, setting kandang yang paginya kena sinar matahari. Jadi dia biar sehat gitu. Terus untuk makan ini hampir sama semua ya. Makan pagi sayur itu wajib. Jadi sulcata ini juga sayur, iguana sayur, terus BD juga sayur itu. Untuk yang mau mulai pelihara, cari yang istilahnya paling enak untuk dirawat. Jangan membebankan kita istilahnya, wah aku harus rawat kayak ini nanti repot kayak gini. Itu enggak perlu. Jadi baca dulu literaturnya di
kita harus tahu perawatannya, care sheet-nya seperti apa, setting kandangnya seperti apa. Kalau untuk iguana, setting kandang seperti yang di belakang saya, itu dia outdoor, full outdoor. Jadi kalau hujan ya kehujanan, panas kepanasan, tapi harus ada atapnya. Jadi dia kalau kehujanan biar ada itu apa namanya, berteduhnya. Oke. Terus untuk sulcata ini mau dibuat outdoor itu paling enggak ukuran 10 cm. Kalau untuk 10 cm udah cukup lah buat di outdoor. Tapi harus ada berteduhnya juga. Jadi enggak harus full panas itu. Kalau untuk malam, kalau di Solo, kalau tanpa lampu enggak masalah. Tapi kalau untuk tempat lain yang lebih tinggi, yang dingin itu harus pakai lampu penghangat. Jadi buat jaga nafsu makannya dia, biar dia tetap makannya lahap gitu. Sama seperti BD juga harus pakai lampu karena dia hewan gurun. Jadi harus jaga suhu kandangnya yang pas biar dia makannya juga lahap seperti itu. Terus untuk biasanya penyakit ya, kita ngomong masalah penyakit di iguana. Itu yang paling sering itu yang paling kelihatan jamur. Itu jamur itu dia biasanya ada seperti apa namanya, ngeblok, gagal shading seperti itu bisa diobati juga, tapi tidak bisa sembuh total seperti itu. Terus untuk yang kedua yang sering di iguana itu pencernaan, terutama ada baby. Itu pencernaan itu paling sering itu susah untuk penyembuhannya, harus orang yang sabar yang bisa. Nah, untuk teman-teman yang mau sekedar tanya, sharing, atau mau adopt hewan peliharaan, itu bisa ditanya di IG, itu Reptiles. Kalau Facebook itu Reptiles Solo. Untuk nomor ada di bawah sini ya nanti ya. Oke, siap. Sip. Nah, ada lagi nggak Mas Ipul? Jangan tak sumbang lagi loh. Oh, enggak Mas. Nanti sumbangannya terakhir ya. Oke. Jadi ini sudah dibahas sama Mas Tegar dan saya sudah mengenalkan siapa sih yang mengenalkan saya di dunia reptil, yaitu Mas Tegar ini. Oke ya. Jadi tetap tonton channel YouTube saya. Nanti saya tetap kolaborasi sama teman-teman reptiler yang lain. Jadi tetap subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa ya guys, tonton terus di Ipul main reptil. Di panah loh. Oh. Masih ada sensei. Kita membersihkan untuk akal. Ken ganteng, terus YouTube. Aduh.